Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Itulah harapan kita sebagai umat Islam. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis terpilih, yakni yang substansi atau matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hari ini dan hari-hari ke depan selanjutnya, saudara semua yang beragama Islam, saya doakan dapat rezeki dengan nilai yang besar, prosesnya lancar, berkah bagi keluarga dan lingkungannya. Dan kepada yang bersedia mengikuti channel ini secara sukarela, saya doakan segera berhaji dan bayar zakat mal seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian beberapa narasumber dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang membahas tentang ayah dan kakeknya Nabi SAW, apakah mereka di surga atau di neraka? Memang masalah ini menjadi masalah yang diperdebatkan oleh para ulama sendiri. Tapi bukan masalah yang perlu jadi konsumsi orang awam. Yang perlu kita sampaikan kepada mereka, kalau orang itu kafir, maka dia masuk neraka. Kalau orang itu termasuk ahli fatrah, maka dia akan ditanya nantinya. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Apalagi pembahasan itu bukan pembahasan yang berkaitan dengan amal kita, perbuatan kita, enggak. Tentang sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kita. Tapi tadi dijelaskan, kalau orang itu kafir, maka dia masuk neraka. Kalau orang itu termasuk ahli fatrah, maka dia akan ditanya. Ini bukan hanya berkaitan dengan bapak Nabi SAW, tapi dengan orang-orang yang hidup pada masa itu. Memang. Mari kita uji dengan dasar Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak akan menghadap satu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Begitu kata Al-Quran. Ketika orang tua Nabi Muhammad meninggal keduanya, waktu itu Nabi Muhammad masih anak-anak, sehingga informasi Islam belum sampai pada keduanya. Demikian. Kondisi serupa terjadi pada manusia prasejarah, Meganthropus, Pithecus erectropus, Homo sapiens. Mereka tidak menerima informasi tentang Islam, dan mereka sekarang sudah punah. Ada juga yang terjadi pada sekarang ini, ada suku-suku yang masih terasing, belum terima dakwah secara efektif. Suku Tagutil, suku Mante, suku Wana, dan anak dalam. Keempat suku ini belum terima dakwah Islam secara efektif. Kalau manusia prasejarah dan empat suku yang sebutkan itu meninggal, kemana alamat terakhirnya? Tolong jelaskan, harus tegas, kita tak boleh ngambang dengan dasar yang jelas. Kata Rasul dalam ayat tersebut itu pada saat zaman Nabi Muhammad atau waktu zaman kerasulan, yaitu mulai Adam sampai Nabi Muhammad kan terakhir. Nah sekarang kan kerasulan dan kenabian sudah tertutup. Maka fungsi kerasulan atau kenabian masih ada, dipegang oleh orang-orang seperti saudara berdua, yakni Ustadz, Kiai, Ajengan, Buya, dan seterusnya. Mereka inilah yang bertugas untuk menyampaikan Islam kepada manusia yang mungkin belum tersentuh informasi tentang Islam. Maka ayat yang saya narasikan tersebut berlaku
mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Demikian. Maka sekali lagi, narasi Anda tentang kedua orang tua Nabi Muhammad meninggal kondisi kafir dan di neraka dengan berat. Ujilah dengan Al-Quran. Karena saya tahu yang Anda berdua narasikan dasarnya hadis. Ketika hadis dan Al-Quran bertentangan, maka yang dipakai Al-Quran. Karena Al-Quran terpelihara, kebenarannya mutlak, absolut, dan tak terbatakan. Hadis sumbernya bermacam-macam. Bisa saja hadis ini adalah hadis Israiliyah yang sengaja dibuat agar umat Islam menjadi tidak nyaman sebagaimana adanya. Sekali lagi, narasi Anda harus diuji kebenarannya dengan surat Al-Isra ayat 15 di penghujung ayat tersebut. Pada zaman Nabi Muhammad, Rasul ya beliau, tapi sekarang Rasul fungsinya dipegang oleh para ulama, kiai, ustadz, ajengan, buya, dan seterusnya. Maka hukum ini berlaku, sunnah ini berlaku mulai zaman kenabian sampai sekarang. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Memposisikan kedua orang tua Nabi yang demikian ini. Sekali lagi, demikian. Maaf saudara, gaya saya seperti ini bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.